Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Di samping saya tokoh fenomena Sukabumi, Haji Hadad. Tidak ada yang tidak kenal dengan sosok beliau, dan pengusaha logam dan pemborong juga. Saya ini di lingkungan tempat usahanya di jalur ya. Di belakang ini ada apa namanya? Taman aja lah. Ya, ada golf ya untuk pukul-pukul ya. Itu dan karena memang kalau pengusaha harus golf juga ya. Pak Haji, kita ngobrol-ngobrol nih, kita bersahabat sejak tahun 90-an ya. Ya. Nah, kita udah 30 tahun ini. Gimana ini situasi ekonomi Sukabumi secara umum, kemudian juga nanti bagaimana usaha perlogaman di Sukabumi ini. Menurut Pak Haji, bagaimana nih logam? Kalau dulu kan agak Cibatu ini terkenal dengan industri logamnya dan lain sebagainya. Silahkan Pak Haji, bebas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sahabat saya, Ya. Pak F. Jaki, Ya. yang sudah malang melintang ini di dunia industri dan sekarang masuk ke pertanian juga food ya. Ya. Itu ada produknya tempe Ajaki yang saya dengar kemarin itu ada launching untuk ekspor ke Jepang. Ya. Untuk Cibatu ya, Ya. atau untuk Sukabumi, kita bahas Sukabumi dulu. Kebetulan kalau secara umum kita ini ya kurang begitu memperhatikan. Tapi yang jelas sekarang saya kembali fokus di industri manufaktur. Manufaktur ya. Ya, karena saya di dunia kontraktor sudah resign. Ya, ini pertama karena usia sudah tidak mampu lagi nih. Kalau bahasa Sunda itu gestekawakan, Iya, gitulah. Gestekawakan karena ini usaha keras, ya keras ini tuh. Betul. Beda lagi lah Asbak, dengan kalau di dunia industri kita kan mengandalkan scale, ya persaingan sehat, disiplin kerja yang bagus karena ini adalah sebuah komponen yang akan disambung-sambungkan dengan komponen lain. Tentunya kita tidak ada lebih atau mengurangi dimensi daripada produk-produk itu. Ya hari ini alhamdulillah masa pandemi aja dengan cukup bagus. Ya. Mungkin untuk hal-hal lain ada di masa pandemi ini mungkin ada yang kena masalah, tapi juga ada yang diuntungkan. Iya betul. Ya, kenaikan harga juga kadang-kadang membuat sebagian orang repot, tapi kadang-kadang untuk kita ini malah diuntungkan. Betul. Ya, karena mungkin ada penaikan profit, Pak. Ya. Kalau dulu kita masukin penawaran untuk logam besi ini harga dasarnya 12.000 sekarang menjadi 19.000, kita profitnya kan dari 19.000 sekarang, betul, bukan dari 12.000. Betul. Nah, jadi itu ya, mengikutin. Bahkan itu jadi lebih baik ya. Alhamdulillah saya udah sekarang santai, relax untuk di Indonesia, alhamdulillah lah. Dan saya juga berharap ke Pak F. Jaki jangan meninggalkan Cibatu. Oh tidak. Karena kami butuh motivasinya, ya butuh dedikasi. Banyak lah yang bisa kami serap ketika dulu kita sama-sama beberapa waktu ini Pak F. menghilang lari ke pusat ini. Tapi mudah-mudahan ini ada warna baru ke depan ya. Itu Pak F. Terima kasih. Saya udah lihat langsung pabrik Pak Haji ini dan saya masuk ke dalam. Dan saya juga mewawancarai stamping pad di situ udah cukup bagus, dan memang harapan saya dari dulu juga samalah, kita sama-sama punya basis di industri logam dan kita juga akan terus mengembangkan itu. Ngomong-ngomong begini Pak, saya ini kan punya rencana bukan punya rencana, sebetulnya sudah akte sudah dibuat, yaitu perkumpulan usaha logam. Ya. Kabupaten Sukabumi. Sementara ini animenya cukup banyak yang mau dan ini. Kemudian kelompok usaha logam ini nantinya bukan hanya
payung hukum saja, tapi di situ punya aset, ya, punya kekayaan nantinya. Nanti biar saya lah cari dananya lah, ya, supaya si perkumpulan. Tapi perkumpulan aset itu milik perkumpulan, bukan lagi milik pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi. Dananya dari mana kita cari. Nah, sementara beralamat di LIK di situ, nembeng dulu. Nanti kalau sudah punya uang kita beli. Ya. Nah, kan di situ. Tapi dari awal perkumpulan ini tidak boleh ada yang ngambil uang di situ. Kalaupun perkumpulan ini dapat uang untuk sarana prasarana sendiri dan prasarana ini untuk kepentingan seluruh anggotanya. Ya. Nah, kira-kira Pak Haji ini bagaimana menurut Pak Haji ini kelompok usaha ini? Nah, ini sangat penting Pak ya, karena memang saya itu sebetulnya sudah lama memimpikan. Ya. Karena kemampuan orang Cibatu ini di bidang teknik, di bidang industri, yakin bisa bersaing dengan daerah lain. Iya, amin. Betul. Dari dulu saya ingin hal kecil aja, hal kecil. Kita sebetulnya bisa bikin traktor. Iya, bisa. Ya. Tapi kita juga perlu dukungan. Bukan sekedar kita bisa buat, tapi tidak bisa memasarkan. Ya. Nah, ini dukungan dari pemerintah daerah. Ya. Untuk membantu marketnya paling tidak minimal area pertanian yang ada di Kabupaten Sukabumi dulu. Bikin traktornya gampang kalau satu. Tapi kalau kita mau mass flow, mau produksi, kita perlu bikin dice-dice-nya, ini yang mahal. Ini yang mahal kan? Ya, bikin cetakannya ini yang mahal untuk membuat produksi yang banyak. Sehingga kita bisa jual murah, bisa jual dengan harga yang bersaing. Satu itu dulu. Nah, yang kedua, pernah dikunjungi oleh Menteri Perdagangan ya. Yang kemarin yang koperasi. Kemarin, Teten Mas Duki bukan sebelumnya. Itu membahas soal cangkul. Ya, cangkul. Dari dulu itu dibahas cangkul. Ya. Kita bukan tidak mampu, bukan tidak bisa. Sangat mampu. Sangat mampu. Tapi untuk mendapatkan produk yang murah, yang sehingga hasilnya bisa bersaing dengan produk luar, itu perlu investasi yang besar. Betul. Itu juga perlu dukungan. Betul. Ya, kalau kita kayak pembuatan cangkul dengan secara tradisional, main las-las gitu, kayak yang sudah ada terjadi, itu tidak akan kejar. Ya, untuk kuantitinya tidak kejar, kualitasnya juga kurang, dan harganya juga terlalu tinggi. Ya. Jadi kita harapkan ini modernisasi mesin. Ya. Siap. Itu kedepannya saya mengharap. Nah, yang tadi itu kelompok usaha logam itu diharapkan mampu mengarah ke sana karena memang marketnya sangat luas di negara kita. Begitu Pak, harapan saya ya. Alhamdulillah pemirsa ya, The Best ini Pak Haji sangat mendukung. Dan sebenarnya ini udah wacana pemerintahan yang sangat-sangat lama. Insya Allah kita akan buat 2022 ini pertama legalitasnya kelompok usaha logam. Sebagai gambaran begini, setelah nanti berdiri, kelompok usaha logam ini mencari dana. Cari dana, biarlah gaya saya nanti cari dananya. Tapi dana itu bukan untuk siapa-siapa, untuk aset yang dimiliki investasi. Untuk kelompok itu. Dirawat dan memberi peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan. Persis kayak UPT, tapi ini swasta. Kalau UPT kan karena punya pemerintah daerah, provinsi, jadi provinsi yang ngaturnya. Kalau ini enggak, profesional yang profesional dan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan setiap tahun tumbuh naik karena ada pendapatan. Ya. Jasa pendapatan untuk anggota. Nah, tinggal nanti mesin apa yang akan dibeli tahap pertama. Taruhlah misalnya anggarannya 20 miliar. Nah, ya kan? Mesin apa saja nih? Nah, itu ya. Uang 20 miliar dari mana? Nah, kita cari ya. Kita cari karena ini untuk kepentingan bersama-sama ya. Kuncinya begini, tidak boleh ada yang ngambil untung di situ. Untuk pengembangan ini. Untuk pengembangan industri. Jangan ngambil uang itu. Karena nanti si kelompok ini punya aset, punya peralatan. Pak Haji nggak ada peralatan, pakai di sini diskon. Untuk anggota diskonnya sekian persen, ya kan? Proyeknya ambil sendiri dari mana-mana, ngerjain di sini. Nah,
Kalau orang bukan anggota 100% bayarnya. Anggota sekian persen kan gitu. Tapi ada pemasukan ini uangnya nggak boleh diambil kecuali yang kerja sesuai dengan porsi masing-masing porsinya dan lain sebagainya. Karena kepemilikannya ini murni milik kelompok usaha, bukan pribadi. Itu. Ini yang saya akan bangun. Insya Allah mungkin 2022 ini jadi Pak. Beralamatnya di situ. Dilik ya, Dilik lingkungan industri. Dilik di situ di bekas Haji Dadang itu almarhum, kan udah dibeli itu. Karena ada 2 lokal, ambil 1 alamat di situ. Nanti apabila suatu saat sudah kita punya modal itu, seperti itu. Yang mudah-mudahan ini adalah modal awal ya Pak Haji ya. Jadi seperti itu. Saya udah keliling, udah hampir 10 orang. Semuanya sangat mendukung. Jadi Pak Haji mendukung ya? Ya siap, pasti dong. Gitu. Saya sudah mimpinya udah mimpi lama itu. Udah lama? Mimpi lama. Tapi nggak ada teman untuk ngobrol. Iya. Sekarang ada? Ada. Saya ada di sini. Jadi insya Allah nanti seperti problematik cangkul, kemudian peralatan-peralatan pertanian, jujur kita sangat miris lah. Kita buktikan lah. Tapi beri waktu saya 5 tahun ya. Siap. 5 tahun kita ya. dukung. 2022 sampai 2027 Desember 2027. Pak Uce ya. Pak Uce sini dong. Nah ini nih. Nah. Bawa kursinya. Bawa kursinya ke sini dong. Ini ada Pak Uce ini. Sini. Nih tengah. Ini pemirsa nih ada Pak Uce Budiman nih. Biar di tengah aja dikit. Nah gitu ya. Nah Pak Uce kira-kira bagaimana tanggapannya? Dengar barusan kan? Dengar. Nih pasang dulu nih. Dengar nggak? Silahkan, start dulu. Ya. Jadi dari tadi Kak, saya mendengarkan apa yang disampaikan berdialog berdua tadi, Pak sahabat. Ini sangat luar biasa, baru mungkin di Indonesia kayak begini nih. Jadi pertama memang dari UPT tadi ingin lebih dari seperti UPT yang dimiliki oleh swasta secara profesional. Pak ini luar biasa Pak Haji Dadang. Ini kan tokohnya nih Pak Haji Ayep, ini tokohnya Pak Haji Dadang ini tokoh juga. Bapaknya juga sahabat saya Pak Haji Admali ini. Ternyata ini 2 sahabat Pak Haji Ayep ini gagasan yang perlu memang sangat luar biasa, dan saya juga terharu Pak. Mudah-mudahan apa yang cita-cita Pak Haji Ayep dan Pak Haji Dadang ini semua bisa terkabul, amin ya rabbal alamin. Amin. Itu Pak. Jadi gini, bentar. Jadi begini ya, bukan mau menyaingi IPT ya, tapi kita persis seperti UPT. Teman UPT ini pemiliknya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya kan? Kementerian Perindustrian ya. Betul. Itu. Kita membuat juga perkumpulan. Pemiliknya adalah perkumpulan itu. Bukan person, bukan orang. Bukan ketua, bukan pembina, bukan penasehat. Dia kedudukan ketua, bendahara, sekretaris. Dia mohon, saya bilang tidak digaji. Nggak boleh saya bilang. Hanya pengabdian. Kecuali manajer yang sehari-hari ada di situ. Ya, pelaksana itu digaji. Sehingga bedakan. Kalau koperasi jelas badan hukumnya koperasi. Kalau koperasi ketua bendahara itu digaji, boleh. Boleh. PT juga sama. Direktur, pemegang saham, bla bla boleh. Komisaris. Kalau perkumpulan, kenapa saya ngambil perkumpulan? Supaya murni pembangunannya untuk pengembangan. Pengembangan. Ya, saya jagain Pak Haji. Saya akan jagain ini. Yang digaji adalah pelaksana langsung. Ya. Pelaksana langsung yang nungguin tiap hari dan lain-lain. Bendahara sekretaris ya hanya kontrol aja lah. Ketua bendahara sekretaris seperti itu. Nah ini menjadi pelayanan. Tugasnya dia tidak memproduksi, tidak boleh memproduksi. Yang memproduksi adalah seluruh anggota. Tapi dia melayani teknis. Unit pelayanan teknis sama. Unit pelayanan teknis perkumpulan usaha logam. Ya begini Pak Ayep, kalau menurut saya, maaf nih kita motong ya. Boleh. Kita diskusi aja. Yang saya utarakan tadi itu sebetulnya itu kalau hari ini kita selalu bergantung terhadap program pemerintah, sedangkan pengendalian pemerintah itu adalah di pusat.
daerah itu kadang-kadang tidak terjamah, kebutuhan apa sih sebetulnya yang ada di daerah itu kan tidak termonitor selamanya. Ya. Tapi kalau kita ada kelompok di situ dan menyaksikan semuanya, mengikuti perkembangan yang ada, itu kita bisa antisipasi. Ya. Apa yang saya katakan tadi, wah ini ada pasar ini, kenapa kita tidak buat ini? Kita bisa bahas bersama. Betul. Dan karena perkumpulan itu pemiliknya. Ya, pemilik itu adalah perkumpulan itu. Jadi bisa mengeluarkan kebijakan itu dan langsung action. Kalau dengan pemerintah daerah kan ada aturan-aturan birokrasi yang harus ditempuh. Betul. Ya. Kadang-kadang maaf aja Pak Oce, ketika UPT ini melengkapi mesin-mesin, kok warga yang ada di situ udah lebih canggih. Iya, lebih canggih. Ya kan? Ya, kita ini berharap bukan itu. Kalau ada nanti kelompok atau UPTD ini, dia harus lebih canggih daripada warga yang ada. Betul. Warga yang ada. Jadi ketika kita kekurangan mesin, ya bisa minta bantuan ke situ. Tentunya bukan bantuan gratis, Boce. Ya, gitu. Saya ini sangat saya harapkan dan saya mohon Pak Ayep Jak ini spiritnya lebih ditambah lagi. Oke, Pak. Siap. Sehingga itu bisa terwujud di tahun 2002. Ya, insya Allah. Ya, gitu. Kita akan upayakan 2022. Kita upayakan, jadi begini, peralatan pun juga nanti peralatan yang jangkauannya itu minimal Jawa Barat atau Jakarta, Jawa Barat, Jakarta lah, Jawa Barat. Artinya gini, orang Bandung itu datang ke kita, gitu ya, membutuhkan peralatan yang kita punya dan lain sebagainya, bla 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 gitu ya. Nah, mungkin nanti 1 unit dulu atau 2 unit, ya anggarannya tahap awal mungkin 20 miliar. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, sementara ya di gedung yang ada dulu, kemudian kita beli di situ, dilik aja Pak, beli, kita pindahkan. Saya kira kalau nanti saya bergerak, karena gini, melanglang buana udah beres Pak. Dari 2005 saya keliling-keliling udah menghidupkan lagi sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Terakhir nih. Harapan ke depan, industri logam selain dari yang dicanangkan dan lain sebagainya, bagaimana nih pesan terakhirnya dari acara sekarang sebelum kita tutup? Untuk industri logam ya, harapan saya itu tadi Pak Ayep ya, ini bahwa kita mampu berkompetisi dengan daerah luar. Amin. Kita ini sebetulnya tinggal dipersatukan. Siap. Basic kemampuan dari teman-teman pengusaha yang ada kita cukup mampu bersaing. Hanya mungkin fasilitas dan kekompakan yang kurang. Itu aja. Nah, ini harus ada mungkin kurangnya silaturahmi karena sudah punya ego. Bukan ego, kepentingan ya. Kepentingan yang tanggung jawab masing-masing. Ya. Ini kurang ada ya. Ini sekarang Pak Ayep Jaki mau ada kelompok ini atau apa namanya tadi perkumpulan ini sangat bagus. Kita bisa berdiskusi di situ. Ya, satu lagi Pak Ayep, saya doakan semoga ini terwujud. Amin. Karena ini adalah harapan kita. Amin. Bahwa Cibatu ini bukan sekedar tukang bikin golok saja. Ya, teman-teman yang di industri logam, yang di tradisional goloknya juga sudah cukup bagus. Ya, itu sudah terkenal kemana-mana dan mereka tetap jalan, alhamdulillah. Tapi industri pendukung industri besar ini juga kita harus terus berjalan gitu ya. Terima kasih Pak Ayep ya. Terima kasih Haji Adat, terima kasih Pak Uce Budiman. Ini Pak Uce ini ketua UPT dulunya. Jadi pemirsa begini ya, kita Bismillah ya membuat perkumpulan usaha logam di Sukabumi ini untuk kepentingan memajukan industri logam. Ya, di mana mudah-mudahan ya pengelolanya secara profesional. Ya. Saya mendirikan dari awal tidak akan mengambil sesuatu dari situ karena yang didapatkan oleh kelompok ini adalah untuk infrastruktur dari kelompok usaha logam itu sendiri. Ya. Kelompok usaha ini punya anggotanya dia berproduksi, ya, sesuai dengan karakternya industrinya masing-masing. Ya. Kelompok usaha logam hanya melayani teknis pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
tidak bisa dikerjakan karena masalah peralatan yang belum memadai seperti itu. Ikuti terus ya perbincangan Ayub Jaki untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, khusus Sukabumi. Ya, saya orang Sukabumi, saya buktikan di Sukabumi, mudah-mudahan Sukabumi untuk Indonesia Raya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nah. Dah.